Oke, selamat malam Permisa. Pada hari ini saya Hanifah Rahmi sebagai host podcast Bincang-Bincang Malam. Kita hari ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik yaitu mengenai Indonesia rumah kita. Sudahkah kita bangga dan menjaganya? Dan pada hari ini saya sudah mendatangkan tiga narasumber kita. Yang pertama itu ada Abang Aprianda Utama sebagai analis pasar hasil pertanian, yaitu berasal dari Dinas Pertanian. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Kakak Bibi Devita. Beliau merupakan pengawas koperasi hasil pertanian di Dinas Peringkop. Kemudian narasumber kita yang ketiga yaitu Diotri Ananda Putra. Beliau merupakan komputer ahli pertama di Dinas Parpora. Oke, seperti yang kita ketahui, di zaman modernisasi saat ini kita sering sekali mengcompare negara kita dengan negara lain sehingga kita lupa kalau Indonesia itu juga merupakan negara yang kaya bukan cuma hanya dari sumber daya alamnya tapi juga dari suku, budaya, dan juga cerita di setiap hal sederhana yang membentuk Indonesia itu berbeda. Nah, pada hari ini bersama dengan para narasumber kita akan melihat kembali apa yang membuat kita bangga menjadi bagian dari bangsa ini. Karena cinta pada Indonesia bukan hanya tumbuh dari hal-hal kecil yang kita temui setiap harinya, tapi juga dari hal-hal yang mungkin kita anggap sepele selama ini. Nah, yang pertama saya langsung saja akan bertanya kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bang Rian. Halo Bang Rian, Bang Rian, Bang Rian, are you ready? Oke, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama yaitu Indonesia itu kan sering disebut ya sebagai negara yang indah oleh para wisatawan, baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, menurut Abang sendiri seperti apa keindahan Indonesia itu? Baik, terima kasih Kak Hani pertanyaannya. Ya, Hmm. benar ya apa yang Kak Hani sampaikan tadi. Eh, saya melihat keindahan Indonesia terlihat dari alamnya yang luar biasa. Mulai dari pantai, gunung, laut, hingga hutan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keindahan tersebut menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata yang diminati wisatawan dari berbagai negara seperti Bali, Raja Ampat, Danau Toba, dan Bromo. Namun lebih dari itu kan nih keindahan Indonesia itu ada pada keberagaman suku, budaya dan bahasa yang tetap hidup rukun dalam persatuan. Semua itu membuat kita patut bangga dan semakin cinta tanah air Indonesia. Begitu Kak Ani. Betul banget apa yang Bang Dian katakan. Nah, berarti kalau dari penjelasan Bang Dian itu, berarti kita tuh kan tinggal di negara dengan wisata premium ya? Betul Kak Hani, kita ada Bali, Bromo, dan Raja Ampat. Tapi sayangnya Kak Hani, di Hmm? tempat wisata tersebut masih ada masyarakat kita yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang menjadi PR kita. Jadi sebenarnya itu pesan pentingnya. Kita tanah air juga berarti menjaga lingkungan Kak Hani. Gitu. Ya, betul banget. Kita harus menjaga lingkungan kita itu tetap asri ya, sehingga para wisatawan tetap tertarik pada destinasi wisata yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya saya hendak Betul. bertanya kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Kakak Bibi Devita yang sudah seperti. Nah, saya punya dua pertanyaan nih, Kak. Yang pertama, mengapa membeli produk UMKM dapat dikatakan sebagai wujud cinta tanah air? Baik Bu Hani, cinta tanah air itu adalah sebuah tindakan. Kalau Anda cinta Indonesia, maka belilah produk Indonesia dan banggalah dengan menggunakan produk-produk Indonesia. Sedangkan wujud nyata dari cinta tanah air yang tulus itu adalah menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam kehidupan sehari-hari. Membeli produk lokal berarti mendukung perekonomian negara secara langsung. UMKM tangguh, Indonesia tumbuh, negara aman. Jangan biarkan produk asing mengambil alih di rumah kita sendiri. Seperti itu, Bu Hani. Ya, betul banget. Apalagi sekarang ini banyak ya makanan dari luar yang mungkin sering ada di restoran seperti ramen, McD, ya bahkan apa ya, istilahnya produk pertanian pun juga ada yang dari luar masyarakat lebih memilih. Nah, kemudian ya Kak, menurut Kakak, dan saya yang kedua, apa nih pesan-pesan Kakak untuk pelaku UMKM? Terus
Bagaimana jika pelaku UMKM tersebut tidak punya semangat cinta tanah air? Cinta tanah air dalam konteks mendukung UMKM adalah hubungan dua arah, di mana konsumen mendukung, produsen memberi kebanggaan. Sikap pelaku UMKM dalam mewujudkan produk yang membuat Indonesia bangga harus didasari oleh semangat nasionalisme, inovasi, dan komitmen tinggi terhadap kualitas. Pelaku UMKM juga harus membuktikan cinta tanah air dengan memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Selain itu, pelaku UMKM harus membangun keunikan produk yang mencerminkan identitas untuk rakyat Indonesia agar berbeda dengan produk impor. Selain itu, pelaku UMKM juga harus memandang diri mereka itu tidak hanya sebagai penjual, tetapi juga sebagai duta produk lokal yang mampu bersaing di kancah global. Seperti itu, Bu Hani. Ya, memang perlu ya Kak peningkatan kualitas pelaku UMKM ya. Serta juga Iya, mungkin perlu kita mempromosikan produk lokal ya Kak sehingga dapat bersaing dengan produk-produk luar. Nah, Bu. mengenai produk luar nih, kita tentunya bicara tentang orang asing ya. Dan juga tentunya saya ingin bertanya kepada Bang Dio sebagai narasumber kita yang terakhir. Nah, bisa nggak Abang jelasin gimana nih pendapatnya mengenai budaya yang dijalankan di era sekarang ini? Ya, terima kasih Kak Ani. Perlu kita ketahui, Indonesia memiliki beragam suku bangsa dengan bahasa, adat, dan tradisi yang berbeda-beda. Mulai dari tari saman di Aceh, batik di Jawa, hingga randai di Minangkabau, semuanya adalah mozaik yang memperkaya jati diri bangsa kita. Nah, budaya ini bukan hanya untuk dipamerkan, tapi juga untuk kita pelihara. Karena setiap tarian, pakaian, dan cerita rakyat menyimpan nilai kebersamaan, nilai gotong royong, dan penghormatan pada alam kita. Oh, menjaga budaya mungkin tidak susah ya, Kak. Oh, bisa kita mulai dari hal-hal kecil seperti mengenakan pakaian batik, mempelajari tarian daerah, atau sekedar mendengarkan cerita rakyat dari orang tua, misalnya seperti yang sering kita dengar, seperti cerita Malin Kundang, cerita Sangkuriang dari Jawa Barat, dan lain sebagainya. Saya sendiri yang berdinas di Dinas Pariwisata Sejunjung, masih merasa budaya khas daerah Sejunjung yang masih begitu kental. Seperti di Siloke, adat masih menjadi pedoman hidup. Kemudian upacara adat, musyawarah di balai, hingga sistem kekerabatan matrilineal tetap dijaga. Bahkan dalam pengelolaan geopark sendiri, prinsip adat masih digunakan untuk menjaga keseimbangan antara alam dan masyarakat. Sedangkan dari segi seni, kuliner, dan tradisi lokal masih begitu terasa kental di sini, Kak. Mulai dari seni randai, saluang, dan dendang yang sering ditampilkan dalam upacara atau acara budaya. Kemudian dari segi kuliner seperti lamang tapai, gulai ikan sungai, juga menjadi daya tarik wisatawan. Semua ini bukan sekedar konsumsi, tapi bagian dari narasi budaya yang memperkuat identitas kita. Itu Kak Ani. Oke, dari penjelasan yang tadi itu saya bisa mengambil sedikit ya, sedikit kesimpulan kalau Indonesia tuh punya banyak budaya yang menarik nih. Nah, justru di situ nih letak tantangannya karena di zaman modernisasi sekarang ini banyak sekali generasi muda yang sudah enggak tertarik lagi dengan budaya kita. Contoh simpelnya saja sekarang banyak yang lebih suka mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, menurut Abang sendiri, bagaimana nih tantangan serta peran generasi muda dalam berbudaya seperti saat sekarang ini? Iya, baik Kak Ani untuk tantangan dan peran generasi muda dalam berbudaya seperti saat sekarang ini, apalagi sekarang di zaman modernisasi ya Kak. Hmm. Untuk di modernisasi sering membuat generasi muda lebih akrab dengan budaya luar dibanding dengan budaya sendiri. Padahal mencintai budaya bukan berarti menolak modernitas itu tersebut. Justru kita bisa menggabungkan keduanya. Misal, musik tradisional kita kolaborasikan dengan genre musik modern. Nah, di sini generasi muda punya peran penting sebagai penjaga sekaligus inovator dari budaya tersebut. Serta tetap menanamkan sikap meski berbeda-beda dalam bahasa dan adat
tapi kita tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Cinta budaya berarti menghargai perbedaan, menjaga toleransi, dan menumbuhkan rasa bangga sebagai orang Indonesia. Dengan budaya, kita bisa memperkuat persatuan dan menghadapi tantangan zaman. Dari itu, mari kita bisa bersama-sama belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga kekuatan untuk membangun masa depan. Itu kan nih. Ya, sungguh penjelasan yang sangat bagus ya mengenai tantangan dan peran generasi muda. Oke, tidak terasa waktu kita sudah hampir habis ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber kita yang luar biasa ini pada malam hari ini. Terima kasih pada Bang Apiananda, Kak Wiwi, dan Bang Dio. Nah, saya sebagai host menyimpulkan bahwa Indonesia bukan sekedar tempat kita lahir, tapi juga rumah yang memberikan kita kehidupan. Mulai dari alamnya, budaya, hingga karya dan usaha masyarakat. Nah, mencintai Indonesia itu bukan hanya soal merasa bangga saat melihat keindahannya, tapi juga tentang kesadaran dari diri kita masing-masing untuk menjaga, merawat, dan berkontribusi di dalamnya. Karena pada akhirnya Indonesia adalah rumah kita, dan rumah bukan hanya untuk dibanggakan, tapi juga untuk dijaga. Bangga berbangsa, bangga bernegara, dan Indonesia menjaya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Hmm. Sama-sama Kak Ani.